Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hadi Santoso. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saat ini saya akan membuat video rekaman pembelajaran untuk uji kinerja. Ini formulir pendaftaran saya. Video pembelajaran ini kita ambil tanggal 13 September 2021 hari Senin. Ini kita mulai jam pembelajaran ketiga dan keempat. Pembelajaran kali ini dimulai dari jam 8.20 sampai jam 9.40. Saya akan mengajar di kelas 9A bersama dengan mereka. Ya, bagaimana? Coba siapa? Oke, terima kasih. Coba sekali lagi siapa? Hai, assalamualaikum. Sukses selalu, Win Jember. Oke, terima kasih. Cukup sekian perkenalan dari saya. Saya Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, biasanya kita mulai dengan doa dan asmaul husna. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Hakam, ya Adil, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qadir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Rasid, ya Jalil, ya Karim, ya Rom, ya Wajib, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Mustaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Ahad, ya Malikul Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jamil, ya Wali, ya Munib, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Bali, ya Saqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Semoga dengan doa dan asmaul husna yang telah kita baca tadi,
Semoga Allah memberikan kelancaran dalam pembelajaran dan juga maghfirah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, sudah rapi? Yang belum merasa rapi, dirapikan dulu. Yang sabuknya masih miring, diluruskan. Yang dasinya belum lurus, diluruskan juga. Biar kalian lebih terlihat cantik dan lebih terlihat tampan. Masuk semua temennya? Masuk? Alhamdulillah, masuk semua. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya teman kalian bisa hadir seperti ini, selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, minggu sebelumnya kita membahas tentang hari kiamat. Masih ingat apa hari kiamat itu? Hari hancurnya. Hari kiamat kemarin ada dua. Yang pertama kiamat kubro, yang kedua apa kiamat kubro? Nabi. Setelah itu siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj, Dabba, benar. Dabba bentuk apa Dabba itu? Untuk menandai orang beriman. Selanjutnya setelah Dabba, sebelum itu angin sepoi-sepoi. Bagus. Angin sepoi-sepoi yang bagaimana? Mematikan orang beriman, muslim yang beriman. Terus setelah itu api gimana? munculnya api dari kota, Sebelum muncul matahari dari tempat terbenamnya, api keluarnya api dari kota dan bagus. Setelah itu matahari barat, timur, tengah. Apa? Hancurnya bumi belahan barat, terus timur, tengah, terus baru yang terakhir terbitnya matahari dari barat. Bagus. Kalau tanda-tanda kiamat kecil apa saja? Kematian. Yang kedua, tsunami. Yang ketiga, bumi, maksiat di mana-mana. Yang keempat apa? Masjid ditutup. Selanjutnya apa lagi? Maria. Iya, waria lah. Banyak sekali laki-laki yang menyerupai dan banyak perempuan yang menyerupai. Laknat Allah atas mereka dan mereka tidak akan pernah masuk surga bagi yang merubah jenis kelaminnya tersebut. Jadi selanjutnya maksiat merajalela. Banyak kemaksiatan dah. Banyak sekarang anak muda yang berzina. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tercela seperti itu. Dan kita tetap fastabiqul khairat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kalau tangan saya ke depan bilang bilang kalau tangan saya ke kanan bilang kalau tangan saya kiri bilang kalau tangan saya menghadap teriak. Coba. Konsentrasi. Oke, kalau tangan saya terbuka bilang bilang kalau tangan saya tertutup bilang contoh kalau tangan saya terbuka bilang kalau tangan saya tertutup bilang contoh bisa? Yuk. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua.
Hari ini kita akan belajar tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kira-kira sebelum saya mulai pembelajarannya, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalian paham enggak apa alam gaib itu? Apa? Alam yang Apa? Alam yang tidak bisa. Apa lagi? Alam setelah setelah kita mati. Ada enggak sih kehidupan nanti? Ada. Kalau ada kehidupannya apa? Ada yang tahu? Kita katanya kita setelah mati hidup ada? Hidup. Apanya yang hidup? Dibangkitkan apa enggak? Dihidupkan kembali apa enggak? Kemana? Syar. Terus? Izan. Hafal enggak langkah-langkah? Sekarang kita akan mempelajari dan mengenalinya. Setelah Lisa meninggal dunia, alhamdulillah. Tapi semua yang pasti akan semua yang hidup pasti akan meninggal. Setelah orang meninggal dunia, ketika dia dibangkitkan, apa selanjutnya? Kemana mereka selanjutnya? Ya, kita akan itu yang akan kita bahas. Seandainya nanti kita sudah meninggal nih, masuk surga kah? Masuk neraka kah? Maunya masuk apa? Takut masuk neraka? Kita sudah masuk surga? Kita sudah masuk surga? Mau? Terus bagaimana aja? Di pantas? Dengan cara? Kita kenali dulu juga. Ada nama-nama surga dan ada juga nama-nama neraka. Ini ada surga Firdaus, surga Aden, surga Darul Maqamah, ada neraka Lazza, ada neraka Syair, ada neraka Haliyah, ada neraka Wa'il. Mau masuknya kemana kalian nanti? Kalau mau kalian menjadi orang yang beriman, otomatis masuk surga. Masuk surga yang mana? Kalau kamu sering berbuat zina selama hidupnya, matanya jelalalalalalatan, ya masuknya ke neraka yang mana? Semoga kita masuk ke surga. Oh, kembali. Surga harusnya kita. Semoga kita masuk ke surga, bukan masuk ke neraka. Sebelum pembelajaran, kita kenali dulu indikator, tujuan, dan apa yang harus kalian lakukan. Terima kasih. Oke, perhatikan yang lain. Kita hari ini akan membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan yang akhir. Indikator pembelajarannya, kalian bisa menjelaskan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kalian bisa mengidentifikasi, menelaah, mencari peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, menganalisis contoh perilaku orang yang beriman di hari akhir bagaimana. Tujuan pembelajarannya melalui penggunaan mind mapping, melalui peta konsep ini, kalian nanti dapat memahami alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan presentasi, nanti kalian diskusi dan presentasi, ada presentasi seperti biasa. Kalian mampu menyajikan dalil-dalil, tahu dalil? Ada nakli dan akli, dalil nakli dan akli yang berhubungan tentang hari akhir. Melalui penggunaan media internet, kita nanti kasih video pembelajaran. Di sana ada YouTube saya, kalian buka. Nanti channel saya jelaskan dulu nanti saya carikan. Kalian bisa mendiskusikan proses-proses alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ini peta konsepnya. Apa itu alam gaib? Kalian harus cari. Ada yang tak kehidupan setelah kematian? Akankah kita masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga, apa yang harus? Untuk menjawab semua ini, ada 4 problem yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, bagaimana kehidupan setelah kematian?
setelah meninggal dunia ada enggak kehidupan? Kalau ada, apa saja kalian cari di internet, kalian ceritakan, nanti diskusikan dan bersama-sama. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua ini tentang tembang malam Jumat. Biasanya seringkali kita mendengar ketika habis sholat, ketika habis adzan di masjid-masjid atau di musala begini bunyinya. Saben malam Jumat ahli kubur balik ning ora kanggo jaluk donga maca Quran jan sakalimat nanging ra dikirimi banjur balik mrebes diri balik ning kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman alam tersebut mengajarkan di bunyi tersebut mengartikan begini. Setiap orang yang sudah meninggal dunia ketika malam Jumat mereka akan kembali ke rumah. Mereka akan kembali ke rumah untuk meminta doa kepada yang masih hidup. Misalkan ini, si A ini punya orang tua. Orang tuanya si B. Si B ini yang sudah meninggal datang ke rumahnya si A ketika malam Jumat untuk meminta doa kepada si A. Pertanyaannya, benar apa tidak? Benar apa tidak? Seandainya mereka benar, apa yang hujah yang mengatakan mereka benar kembali? Seandainya tidak, apa? Mereka kemana? Seandainya tidak, itu mereka kemana? Gitu loh. Ini harus kalian bacakan. Yang kedua, paham? Yang pertama paham? Yang kedua paham? Sekarang yang ketiga. Ini tentang ahli kubur ini Rasulullah. Kalau kita masuk ke kuburan apa? Mengucapkan terus. Pertanyaannya, apakah ahli kubur mendengar salam yang kita ucapkan? Seandainya ahli kubur itu mendengar, apakah mereka menjawab? Itu permasalahan yang harus kalian bacakan. Yang ketiga, yang keempat, ini ada nama-nama surga, ada juga nama-nama neraka. Yang tugasnya kalian mengidentifikasi surga dan neraka ini. Neraka ini untuk siapa? Untuk orang yang bagaimana? Surga ini untuk siapa? Untuk orang yang bagaimana? Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Yang pertama, bagaimana kehidupan setelah kematian? Ada enggak kehidupan setelah nanti kita meninggal? Kalau ada, apa saja? Yang kedua, tentang tembang malam Jumat tadi, apakah ahli kubur itu balik ke rumah atau tidak? Seandainya kembali, apa alasannya? Seandainya tidak, apa alasannya? Yang ketiga, tentang ahli kubur, ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur itu mendengar dan menjawab atau apa tidak? Yang ketiga, mengidentifikasi surga dan neraka. Ini ada surga dan neraka. Ini surga ini berisi apa saja dan untuk siapa? Neraka ini ada untuk siapa saja? Orang yang bagaimana? Bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mengerti? Bisa mengerti? Anissa mengerti? Farhan mengerti? Bagus mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Cari YouTube, ceramah juga bisa kalian lihat. Ceramah-ceramah dari Ustaz, kejadian-kejadian juga bisa kalian lihat. Serah lihat apa saja. Untuk materi kalian ingin tahu jawaban yang nomor 1, itu bisa lihat di YouTube saya, Hadi Santoso. Temu? Terus, scroll bawah. Sudah, Fit? Dapat Fit, nemu Fit? Tadi. Bagus. Kalian diskusikan sudah dengan baik. Ya. Kenapa?
Mana menunya ini? Hai. Waktu diskusi sudah habis, sudah berjalan 25 menit. Sekarang kelompok 3 terlebih dulu untuk mempresentasikan. Siap? Siap. Siap kelompok 3? Siap. Oke, bagus. Silakan maju ke depan. Ini kalau butuh spidol, bisa kamu gunakan. Yaitu alam sesudah kematian. Yang pertama ada alam Bapak yang lain disimak, diperhatikan. kubur. Bisa disebut juga alam barzah. Alam barzah digambarkan seperti tidurnya dua orang, yang mana tidurnya orang yang pertama adalah orang yang nyenyak untuk sholat tahajud, bangun untuk sholat tahajud. Yang kedua seperti orang yang banyak masalah sehingga tidaklah orang ahli neraka. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal, yaitu jika orang itu yang diperlihatkan surga, jadi dia itu benar penduduk surga. Tapi jika yang diperlihatkan neraka, itu berarti dia adalah ahli neraka. Setelah alam kubur, dari alam kubur pada hari kiamat dibangkitkan, yaitu dengan sebutan yaumul ba'ats, yang mana di yaumul ba'ats ini adalah bisa disebut dengan hari kebangkitan. Innallaha yab'atsu man fil kubur, sesungguhnya Allah akan membangkitkan seseorang yang ada di dalam kubur pada hari kiamat. Setelah itu dibangkitkan mulai dari zaman Nabi Adam, manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman itu dibangkitkan dan dikuburkan ke alam mahsyar, atau disebut dengan yaumul mahsyar, yang mana pertolongan ini hanya diberikan kepada orang muslim yang tidak syirik. Syaratnya tidak syirik yang menyebabkan kekafiran, munafik, kafir, dan orang yang syirik-syirik selain menyembah kepada selain Allah, mereka tidak mendapatkan syafaat ini. Dan syafaat ini hanya dibuka pertama pertolongan ini oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang kelima adalah yaumul hisab. Jika di yaumul hisab ini, yaumul hisab atau yang disebut dengan hari perhitungan, yang mana surga adalah tempat bagi orang-orang yang baik, orang yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang banyak dosa, yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sudah meninggal punya urusan sendiri. Kalau orang baik, dia akan dapat kenikmatan di dalam barzakh. Kalau dia tidak baik, dia akan berurusan dengan amalnya di alam barzakh. Bagaimana mereka akan kembali, sedangkan saat para takziah meninggalkan kuburan 7 langkah saja, malaikat mungkar nakir. Kita berziarah kubur dan kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ahli kubur mendengar salam dari kita dan menjawabnya. Tetapi kita tidak dapat mendengar dari jawaban tersebut. Seandainya kita dapat mendengar, kita akan lari dari orang yang khusyuk sholatnya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, dan aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Fatihah. Neraka jahim adalah neraka sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang musyrik.
penyembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Orang yang menyembah Oke, sudah presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo. Hai. Tepuk tunggal. 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 Ganda. 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 Tunggal. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan. Kalian mau bertanya mana? jaga. Oke, bisa. Siapa lagi? Kemarin, sekarang bisa dulu. Tanya. Riwayat Imam Asy'ari untuk riwayat Rasulullah SAW menjelaskan setiap orang juga orang mukmin akan datang kepada keluarga diperlihatkan keadaan kubur. Jika terjadi beramal soleh, maka ahli kubur akan bahagia. Jika beramal buruk, maka ahli kubur akan sedih. Oke, sudah. Begini pertanyaannya. Menurut siapa? Mereka akan dibangkitkan yang sudah beda dengan pendapat kalian. Mereka yang sudah meninggal akan dibangkitkan kepada kita untuk diperlihatkan. Beda dengan pendapat kalian. Silakan dijawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalikanlah dia ke bumi karena aku menciptakannya dari bumi, mengembalikannya dia ke bumi dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja. Lalu roh orang soleh itu kembali ke jasadnya. 2 malaikat datang seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dari mana kamu mengetahui hal itu? Karena orang soleh, maka orang itu dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Adapun ruh orang yang buruk dari hamba yang tidak soleh, setelah ia dicabut, ia dibaluti dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka yang baunya sangat busuk dan sangat tidak disukai. Ayat ini dapat kita pahami bahwa ruh orang yang sudah mati Allah kembalikan lagi ke jasadnya. Bagaimana mau rumah sedangkan dikubur ruhnya diinterogasi malaikat makan nakir. Oke. Apakah mereka akan bangkit dengan rupa yang Tidak. Oke. Saya simak begini. Apakah ketika orang ini sudah dibangkitkan dari alam kubur, entah orang yang munafik, orang muslim ataupun orang kafir, apakah mereka akan dibangkitkan dengan keadaan sama? Kan orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik gitu ya. Apakah mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sama? Bukankah selama ini mereka hidupnya berbeda-beda ketika dunia? Silakan dijawab. Ada 12 golongan saat yang membahas. 1. Mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan tabur yang mendaki. 2. Barisan itu digiring dari kuburnya dalam keadaan dan wajah-wajah mereka bersinar laksana bulan purnama. Oke, sudah. Jawabannya katanya ada 12 golongan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 12 golongan ini dibangkitkan dalam keadaan beda-beda. Sudah, bisa dipahami? Sudah, kita nanya lagi. Para nanya lagi? Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi? Halo? Ada yang mau bertanya kembali? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas presentasinya. Selesai. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Berhenti. Maksudnya sendiri-sendiri. Kalau orang baik, dia akan dapat kenikmatan di alam barzah. Kalau dia tidak baik, dia akan berurusan dengan awalnya di alam barzah. Lalu bagaimana mereka akan kembali sedangkan saat para takziah meninggalkan kuburan 7 langkah saja, malaikat mungkar nakir sudah menginterogasi ruh kita. Oke, sudah. Oke, jadi pendapat dari kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 1 sama dengan kelompok 3. Bahwa begini, bagaimana kita akan kembali, bukankah malaikat sudah mengintegrasi kita ketika 7 langkah meninggalkan, ketika para takziah meninggalkan 7 langkah meninggalkan dari kuburan, itu sudah malaikat sudah datang. Bagaimana mereka akan kembali? Namun kita juga tidak akan kuat ada di masyarakat. Lalu bagaimana cara kita masih caranya adalah dengan pas takut berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal ma'ruf.
yang baik dan mencegah kepada yang baik. Oke, sudah. Oke, katanya seperti syairnya Firdaus si Abu Nawas. Nah, syairnya Abu Nawas ini. Katanya kita memang tidak pantas berada di surga, namun kita takut berada di neraka. Lalu bagaimana caranya dipantaskan? Caranya Rizka dipantaskan. Dipantaskan dengan bagaimana? Fastabiqul khairat. Yang kedua amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan segala yang baik dan mencegah yang buruk. Oke, ada yang mau berikan sebulan lagi? Gak ada. Oke. Gini. Indonesia ini memiliki 4 imam. Siapa saja? Imam Cahaya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Keempat imam ini beda, Banda. Keempat imam ini beda dalam segi furuk, namun sama dalam segi usul. Ingat, perbedaan dalam segi furuk tidak akan membuat orang kafir. Jadi perbedaan dalam segi furuk itu wajar. Contohnya begini, apa sih bedanya usul dengan furuk begini? Sholat wajib apa enggak? Wajib. Keempat imam ini sama, usulnya sama, mewajibkan sholat. Namun ada yang berbeda. Ada yang boleh menggunakan gunut, ada yang tidak usah menggunakan wajar. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh rahmat apa, Gus? Rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak usah karena adanya perbedaan, tidak usah saling bacok antar umat muslim ya. Kita harus saling menghargai adanya perbedaan. Tuh, ini ada tadi perbedaan. Ada yang mengatakan kelompoknya Rizka mengatakan dia akan kembali, sementara kelompoknya Ferdi dengan kelompok 3 tadi mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Namun saya sendiri lebih paham, lebih meyakini bahwa mereka yang sudah meninggal tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Saya setuju dengan kelompoknya Ferdi dan kelompoknya Ferdi. Mereka tidak akan kembali kepada yang hidup. Mereka itu sudah berada di alam barzakh. Terkait dengan jawaban yang ketiga tentang ahli kubur, itu tidak ada yang berbeda antara kalian semua sama. Ahli kubur mendengar dan menjawab. Namun kita tidak bisa mendengar jawaban dari mereka. Misalkan begini, saya jalan malam hari jam 1 lewat di kuburan utara ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu tiba-tiba ada yang menjawab, waalaikumsalam Adi. Kira-kira kaget dah? Kaget. Legend ya, nanti kalian langsung kabur. Gitu. Kita berada di antara dua alam yang berbeda. Terkait dengan kehidupan setelah kematian itu ada 10 kehidupan setelah kematian. Yang pertama tadi ada alam kubur, alam surga, yang 10 neraka. Terkait surga dan neraka ini, kalau kita memang ingin mau masuk surga, lakukanlah yang baik. Kalau kita dan semoga kita dijauhkan dari yang namanya api neraka. Ada yang mau masuk neraka? Sama aku juga. Saya juga takut untuk masuk neraka. Sekarang kita sama-sama bagaimana kita caranya agar bisa masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa kalian taruh depan dulu. Laptop, taruh depan dulu. Kita akan bermain. Sekarang akan bermain peran. Ini ada 20 kartu. Kalian ada 20 orang, ini juga ada 20. Nanti ini disetting, kursinya disetting 5 staff 4 banjar, 5 staff 4 banjar. Satu begini, misalkan ini saya nanti akan memberikan kartu sakti. Kartu sakti ini kepada kalian one by one, satu persatu. Namun sebelum saya suruh buka, jangan buka. Nah, tak saat jangan dibuka sebelum waktu. Misalkan Debbie kena alam kubur. Alam kubur ini di urutan keberapa? Pertama. Berarti di pertama. Alam kubur pasangannya apa? Alam barzakh. Berarti nanti duduk berdampingan dengan yang barzakh. Jadi kursi 1, 2, 3, 4 sama dengan yang mizan di kursi 6. Berarti nanti yang mizan di sini, terus hari pertimbangan di sini. Dan nanti ketika kalian sudah sampai di tempatnya, kalian juga akan saya tanya satu persatu. Ini akan permainan ini akan berakhir sampai kalian sudah paham semuanya tanpa ada kesalahan. Paham? Oke. Sebelum kita mulai permainannya, disetting dulu kursinya. Ini ada 10 ya. Ini berarti kursi satu alam barzakh kubur. Yang ini
Ba'as dengan kebangkitan. Yang ini la taftah illa sa'ah. Jangan dibuka sebelum waktunya. Tidak boleh ngintip, yang ngintip bintilan. Bintilan. Mau bintilan? Nah, kalau tak mau bintilan akan ngintip. Sudah siap? Ya. Dibuka. Saya itu sampai 10 langsung menempati kursi panasnya. 1, 2. Ini apa? Basah. Kubur, bagus. Yang ini. Kebangkitan, Ba'as, bagus. Yang ini. Izan. Salah. Palingnya Masya. Ini. Samaan. Bagus. Pertimbangan. Bisa. Salah. Ini harusnya di sana. Yang ini. Nah, bagus. Tempat bagian surga, bagus. Sirat. Jumatan, bagus. Jaza. Apa itu? Pembalasan, bagus. Yang ini. Yaumul Isyar. Masyar kan di sana. Masyar kan di sana. Oke, acak. Siap. Masih banyak kesalahan yang pertama. Acak. One by one. La taftah illa sa'ah. Jangan dibuka sebelum waktu. Oke, dibuka. Sudah, saya hitung 1, 2. Sembilan, 10 sudah. Ini Barzah kubur benar. Kebangkitan Ba'as benar. Berkumpul Masyar benar. Ini samaan pertolongan sama benar. Perhitungan hisab benar. Yang 6 mizan itu pertimbangan benar. Jasa pembalasan benar. Sirat jembatan bagus. Tempat kebahagiaan surga bagus. Tempat penderitaan neraka bagus. Oke, bagus. Semuanya sudah benar. Beri tepuk tangan. Sip, cok. Luar biasa. 2 kali percobaan langsung benar. Tapi jangan bahagia dulu. Bisa tidak dijawab. Yang kebahagiaan Yaumul Masyar. Ada apa? Hari berkumpulnya manusia yang bagian jaza. Mana? Hari pembalasan. Pembalasan yang apa? Bagi orang yang beriman Beri apa? Ayo. Surga. bagi yang ingkar dibalas dengan neraka. Balas dengan neraka. Bagus. Aman baik terus. Aman buruk. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak kelas 9 apin. Sip. 2 jam. 4 sama jempol apa? Intinya kalian luar biasa. Be the best, more the best, and is the best. Is the best in the best katanya. Di akhir bab 1 di buku paket, dan di buku paketnya itu ada abesian dan ada 20 soal abesian dan 10 soal isi titik-titik, ada 5 soal uraian juga tadi. Ya, di rumahnya buat PR. Paham? Ingat minggu depan? Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Oke, kalau tidak ada, bisa kalian tutup dengan doa. Let's pray together. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalian dijadikan putra putri penerus bangsa yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat.